ketika kita menolong orang? Yang pertama, bagaimana kita bijak dalam menolong orang? Jangan menjadi Tuhan atas orang lain. Hindarilah ketergantungan. Jangan sampai kita membuat orang mengandalkan kita, tapi ajari mereka untuk mengandalkan Tuhan. Seringkali orang-orang baik berkata begini, kalau kamu butuh apa-apa, kontak saya aja. Hati-hati dengan perkataan itu, karena seharusnya kita mendidik orang untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kita. Boleh saja kita menolong orang, tapi jangan sampai pertolongan kita itu membuat orang itu jadi tergantung kepada kita. Jadi terus berharap kepada kita. Jangan mendidik orang jadi mental pengemis, tapi mari ajar mereka untuk menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat yang kelima berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh berkata gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tentu kita ingin orang-orang yang kita tolong itu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai mereka mengandalkan kita, jangan sampai kita jadi Tuhan atas mereka, tapi ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan. Alangkah baiknya bila Anda minta mereka berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian Anda bantu mereka. Yang kedua, bagaimana cara bijak menolong orang? Menolonglah dengan ketulusan, jangan mengharapkan balasan. Jangan cari pujian atas semua kebaikan yang kita lakukan. Karena tahukah Anda ada hidden reward, ada upah yang tersembunyi yang datangnya dari sorga bagi orang-orang yang tulus hati. There is hidden reward for the sincere giver. Matius 6 ayat yang kedua berkata begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tahukah Anda bahwa banyak orang-orang munafik yang memberi bantuan supaya orang memuji mereka? Banyak pesan-pesan yang disampaikan kepada orang-orang yang menolong, jangan lupa tulis nama saya, jangan lupa masukkan ke Instagram. Kami sebagai yayasan tentu sangat senang menerima bantuan untuk menolong orang lain, dan kami biasanya memberikan laporan dalam bentuk video, dalam bentuk tanda terima dan updates kepada para donatur. Dan kami bersyukur kalau Tuhan itu mengirimkan donatur-donatur yang tulus. Bahkan banyak yang berkata kepada saya, Bu Heni jangan tulis nama saya tidak butuh tanda terima, saya tidak butuh orang lain tahu, cukup ibu saja yang tahu. Saya bersyukur ada orang-orang tulus. Tahukah Anda, Tuhan itu senang memberkati orang-orang yang tulus, yang menolong bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Ketika kita menolong dengan ketulusan, jangan membuat orang itu berhutang budi sama kita. Jangan ingat-ingat perbuatan baik kita. Seringkali ketika kita marah sama orang yang kita tolong, kita bilang gini sama mereka, dasar kamu gak tahu balas budi, kacang lupa kulit, kamu lupa siapa yang menolong kamu. Dengar baik, ketika kita belajar menolong dengan tulus, kita tolong dan kita lupakan. Jangan ingat-ingat kebaikan kita. Jangan membuat orang berhutang budi. Orang yang bijak ketika menolong orang lain itu, mereka tahu bahwa Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat buat hidup orang lain. Oleh karena itu kita tidak perlu memperlakukan orang seolah-olah orang berhutang budi sama kita. Ketika Anda ingin menolong orang, dalam hal ini firman Tuhan mengatakan jangan mengharapkan balasan. Lalu bagaimana dengan ketika kita meminjamkan uang kepada orang? Saya belajar bahwa kalau kita mau bantu orang, kadang-kadang orang yang kita bantu itu bisa saja membohongi kita. Kemudian kita jadi terluka, kita jadi kecewa, dan hati kita pahit. Tahukah Anda bahwa dalam hidup kita ini yang paling berharga itu hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki hati. Daripada kebaikan kita jadi racun buat diri kita sendiri, lebih baik ketika kita ingin menolong orang, berikanlah yang hati kita rela kalau itu tidak dikembalikan. Kalau Anda meminjamkan uang, jangan bilang begini,
ini 1 juta, saya cuma bisa bantu kamu 1 juta, nggak usah kembaliin, saya bantu kamu aja. Saya kasih tahu, dengan perkataan seperti itu orang akan balik lagi dan pinjam lagi. Tapi sampaikan seperti ini, maaf saya tidak bisa bantu kamu dengan jumlah yang kamu minta, tapi saya cuma bisa pinjamkan kamu sekian, kembalikan kalau kamu sudah bisa. Tidak ada tekanan kapan dia harus kembalikan, jelas di situ kita bilang dia kembalikan kalau sudah bisa. Jadi dengan begitu kita nggak taruh beban kapan kita dia harus kembalikan kepada kita. Yang berikutnya, biblical principle in lending money adalah kita nggak boleh makan bunga. Keluaran 22 ayat 25 berkata gini, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kalau kita mau nolong orang, jangan bebankan bunga, itu dosa kata firman Tuhan. Cara bijak yang ketiga menolong orang adalah upayakan bantuan yang kita berikan itu bersifat sustain atau berkelanjutan, berkesinambungan dan berdampak nyata. Tidak harus selalu uang. Kadang-kadang kita bisa berikan mereka pelatihan, bantuan modal usaha tanpa bunga, dan ajari mereka cara mengelola keuangan dengan baik. Karena seringkali orang itu berapapun banyak uang yang mereka peroleh, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena salah dalam mengelola keuangan. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Mereka makan benih yang harusnya jadi modal usaha yang mereka putar kembali. Nah, ajarin mereka cara manajemen atau marketing yang baik. Kalau Anda punya skill fotografi yang baik, Anda bisa bantu ajarin teman Anda cara teknik foto dan berjualan online. Bagaimana nulis caption, gimana teknik digital marketing yang bagus. Itu adalah bantuan yang bersifat sustain. Anda tidak harus selalu membantu orang ini. Anda cukup bantu sekali, 2 kali, 3 kali, dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Yang keempat, cara bijak menolong orang. Bantulah orang yang mau hidupnya berubah. Ciri-cirinya orang-orang yang mau hidupnya berubah, sebelum dibantu, mereka sedang berusaha. Yang kedua, mereka rajin, mereka tekun. Mau bekerja meski tidak dibayar. Jujur dalam hal kecil, bertanggung jawab, punya semangat, tidak mudah menyerah. Kalau kita mau bantu orang, jangan kasih uang dulu, lihat dulu usahanya. Kalau kita bantu orang yang gak punya semangat, baru berjuang sedikit, sudah menyerah, kita akan sia-sia. Yang terakhir, bantulah yang paling membutuhkan. Orang miskin banyak, orang yang butuh tolong banyak. Pekalah dengan pimpinan Roh Kudus dalam hatimu, karena suara Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberkati, live a better life.